Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Thank you kepada teman-teman yang senantiasa menantikan video terbaru di channel ini. Kalian semua luar biasa. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari debat anak Batak melawan seorang mu'alaf ya. Ceritanya selalu begitu. Kalau ada mu'alaf, pasti kalau dia buat video atau masuk di konten orang atau ikut dalam diskusi, selalu saja dia mengotak-atik Alkitab. Padahal dia sama sekali tidak mengerti Alkitab. Nah, kita mau dengar videonya dulu, setelah itu kita berikan tanggapan kita terkait dengan pernyataan dari mu'alaf ini. Mari kita simak video berikut ini. Jika memang harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Ya. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan Leko. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban. Apakah Yesus bisa dituhankan? Silakan. Ya, itulah video dari seorang mu'alaf yang memberikan pertanyaan kepada anak Batak terkait dengan di mana iblis ya menunggangi Yudas sampai akhirnya Yudas menyerahkan Yesus dan Yesus disalibkan. Jadi dalam pengertian mu'alaf ini dia mengatakan karena ini adalah penunggangan yang dilakukan oleh iblis sampai akhirnya Yesus dijadikan Tuhan pada waktu dia disalib, maka orang Kristen menyembah Yesus yang dijadikan Tuhan dan itu hasil tunggangan dari iblis. Beginilah kalau tidak mengerti Alkitab dan tidak tahu pengajaran secara utuh di dalam kekristenan, jadinya kacau ya. Penyaliban itu bukan inisiatif, bukan rencana, bukan rancangan dari iblis. Ini semua sudah masuk dalam rancangan dan ketetapan Allah karena Allah sendiri telah merencanakan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada juru selamat yang akan masuk di dalam penderitaan itu. Jadi sampai Yesus di kayu salib itu bukan karena iblis ya, tetapi karena pada waktu itu salah satu hukuman yang paling berat yang ada di dalam pemerintahan Romawi itu adalah penyaliban. Nah, kita mau bahas ini supaya kita mengerti kenapa sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Saya ajak kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Ini ceritanya setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tersebut rusak total ya. Mereka dihukum oleh Tuhan, maka mereka diusir dari taman itu karena ketidaktaatan kepada Allah. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menubuatkan untuk kehadiran Sang Juru Selamat untuk penebusan manusia yang berdosa. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunannya di sini dikatakan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular itu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah awal mula ketika juru selamat dinubuatkan untuk pengampunan dosa bagi manusia. Ini disebut di dalam bahasa teologinya proto-evangelium. Sebelum Kristus lahir, maka ini semua sudah dinubuatkan. Kalau kita perhatikan lagi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, di mana kita tahu saat manusia sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, disinilah korban pertama yang dikorbankan untuk menutup aurat dari Adam dan Hawa. Di sini dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, kita tahu ya ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mengambil cawat untuk menutupi aurat mereka. Tetapi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Dan di sini binatang menjadi korban supaya mereka, Adam dan Hawa itu diberikan pakaian oleh Tuhan. Dan ini adalah pengorbanan pertama di mana binatang dibunuh.
Kemudian setelah kejadian ini, perjalanan kehidupan manusia, Allah memilih orang-orang tertentu di dalam mewujudkan karya keselamatan itu. Ya, kalau kita perhatikan, sejak Nuh muncul keluarganya, Nuh takut akan Tuhan. Lalu nama-nama besar yang saya sebutkan ya. Lalu ada Abraham, dan juga ada Ishak, ada Yakub. Dari keturunan itulah lahir seluruh generasi ke-12 suku sampai akhirnya masuk kepada keturunan Daud ya. Saya lompat lebih jauh kepada keturunan itu juga, maka sampai akhirnya masuk dalam perjanjian baru. Yesus lahir dari garis keturunan dari Abraham sampai kepada Daud dan juga Yusuf. Sekali lagi, ini semua adalah rentetan dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia saat manusia itu jatuh dalam dosa. Sekarang kita akan melihat beberapa ayat Alkitab yang menubuatkan akan penderitaan Yesus pada waktu dia di kayu salib, dan beberapa perkataan-perkataan Yesus yang digenapi pada waktu dia ada di kayu salib. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah salah satu ayat yang menubuatkan ketika Yesus Kristus juga pada waktu di kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ayat ini telah menubuatkan bahwa pada waktu Yesus Kristus nanti di dalam penderitaan di kayu salib, dia menggenapi ayat ini. Kemudian di dalam Mazmur pasal 69 ya, ini adalah pasal 69 ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, kita tahu juga pada waktu Yesus Kristus di kayu salib, mereka memberikan dia anggur asam. Dan ini ada di dalam Matius pasal 27 ayat 48 ya. Ini ayatnya. Dan segeralah datang dari seorang mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ini juga tidak hanya ada di Matius, tetapi juga ada di Markus, Lukas, Yohanes, juga Yohanes pasal 9 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ini semua adalah bagian dari penggenapan apa yang telah dinubuatkan sebelumnya di dalam perjanjian lama. Satu ayat lagi di dalam Yesaya pasal 53. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di sini kita perhatikan ya, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah teman-teman, kita tahu bahwa pada waktu Yesus dipaku di kayu salib, dia berada di antara mereka, para penjahat yang ada di kayu salib. Dan ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 9. Dan ada banyak ayat-ayat Alkitab yang juga menubuatkan akan Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib. Jadi semua ini bukan karena iblis. Jadi Yesus dipaku sampai mati di kayu salib, itu semua tetap ada dalam rencana dan ketetapan Allah. Dan semua itu dikerjakan untuk apa? Saya akan ajak kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi pengorbanan Kristus itu telah terjadi satu kali untuk seterusnya. Dan kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Supaya dia membawa kita kepada Allah, menebus kita dari segala dosa kita. Dan ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika dia berbicara kepada Yusuf.
di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ya. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, itu dikatakan dalam ayat 21. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini sinkron sekali. Ketika manusia jatuh dalam dosa di pasal 3, maka Allah sendiri mencari manusia dan mengerjakan karyanya untuk menghapus dosa mereka dengan Kristus datang ke dalam dunia. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Dia. Kalau di dalam PL, korban pertama yang dikorbankan adalah dari domba, tetapi sekarang Kristus mengorbankan diri sebagai anak domba Paskah. Dia adalah korban sejati dan korban sempurna bagi penghapusan dosa kita. Dan konsep penebusan dosa ini tidak ada di dalam agama apapun kecuali di dalam kekristenan. Karena itu bersyukurlah Anda karena menjadi orang Kristen, Anda berarti mendapat penebusan yang dikerjakan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.